Oke, nggak ada yang ngamuk-ngamuk lagi ya teman-teman. Insya Allah udah aman, udah udah jelas juga nggak nih suaraku? Ya, Kak. Udah. Oke, Udah. oke. Sebelumnya minta maaf belum bisa on cam nggak apa-apa ya. Soalnya kalau on cam suka nge-lag gitu loh. Ya, Cam nggak udah apa-apa, enggak, Kak. aman ya. Ya, Kak, nggak apa-apa. Karena nanti juga ada PPT, jadi teman-teman bisa fokus ke PPT-nya aja sambil catat dan fokus ke apa yang nanti bakal dipaparin aja kayak gitu. Oke, ini malam ini Masya Allah ramai banget 225 ribu juta miliar orang berkumpul di sini Masya Allah dalam kajian dalam majelis ilmu meskipun online ya. Terima kasih teman-teman, I appreciate it a lot. Sudah sangat amat bersemangat meskipun tadi sempat ada ya, human error sedikit nggak apa-apa lah ya. Karena aku juga nggak nyangka bakalan sampai up to 200 kayak gini. Kirain ya udah at least 100 orangan aja itu juga menurutku udah banyak kalau misalnya kita ada acara online kayak gini. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kakak MC. Tadi Kak Nabila ya, Kak Bila udah memandu acaranya 2 kali. Respect banget untuk Kak Nabila, untuk Kak April juga tadi sudah membacakan tilawahnya di awal sebenarnya di Google Meet-nya. I appreciate it a lot juga. Meskipun tadi mungkin belum sempat join, tapi it's completely fine, nggak apa-apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ininya udah, ini bisa di full ini nggak ya Kak? Di full screen gitu PPT-nya, sorry. PPT-nya udah muncul ya teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Udah, iya. Oke deh, kalau misalnya emang nggak bisa di full screen, kayak gini juga insya Allah udah cukup ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Alhamdulillah ya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ya ta'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Aku izin kenalan dulu ya. Meskipun mungkin udah tahu kakak Max, beberapa orang udah tahu, tapi biar afdol kita kenalan dulu. Namaku aslinya Bunga Hasanatus Syifa sebenarnya, cuman akrab disapa Max Services di Instagram. Aku em, sekarang umurnya 21 tahun. Kesibukan sekarang lagi sibuk nggak ngapa-ngapain. Soalnya saya lagi libur ya. 2 bulan ke depan saya libur, Alhamdulillah. Tapi biasanya kuliah atau organisasi juga ngonten. Juga sekarang lagi ada upcoming project. Teman-teman bisa tungguin karena projectnya itu adalah project yang soon akan berjamaah ya, bukan projectku sendiri gitu. Jadi amat sangat butuh bantuan untuk teman-teman. Jadi pantengin aja Instagramku untuk gebrakan-gebrakan ke depannya. Masya Allah. Oke, Hmm, aku yakin di sini ada lebih banyak teman-teman yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu belajar, yang lebih soleh deh pokoknya dibandingkan diriku gitu, yang lebih tahu banyak hal dibandingkan diriku. But Bismillah lah ya, semoga malam ini at least ada insight atau minimal bisa kasih sudut pandang baru buat teman-teman mengenai hal-hal yang dekat banget nih sama kita, terutama untuk teman-teman yang kuliah atau SMA ataupun yang memang sudah masuk masa-masa remaja dan kita sedang ada di satu lingkup yang heterogen gitu, yang nggak cuma perempuan aja tapi laki-lakinya juga ikutan bercampur di situ kayak gitu. Oke, untuk tema dari panitia sih tadi tuh apa ya? Maaf ya, ini saya so Inggris. Tema dari panitia itu tips agar tidak terjebak sama yang friendly. Kalau di PPT ku aku bikin jadi nice isn't always right, spotting hidden intention behind friendliness. Jadi kayak being nice menjadi baik ramah tuh ternyata nggak selalu bener loh teman-teman. Ayo kita temukan intensi atau niatan tersembunyi di balik kata-kata friendly atau sifat friendly dari seseorang itu sendiri. Nah, tadi juga udah banyak nih chat-chat yang kalian spill-spill, yang kayaknya udah master banget nih, udah suhu banget di friendlyin sama orang gitu ya. Sudah friendly, sudah suhu sekali, sudah berpengalaman sekali gitu. Dan alhamdulillah sih ya. Jadi semoga nanti PPT-nya atau pembahasannya bisa semakin relate gitu sama apa yang teman-teman alami di dunia nyata seperti itu. Oke, sebelum kita mulai satu lagi banget.
basa-basinya maaf ya. Kalau nanti di pertengahan ada agak belibet, itu mohon harap dimaklum. Karena kalau di sosmed, public speaking saya ketolong capcut ya. Di sini kan nggak bisa diedit dulu. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Terus juga kalau em, speedku dalam berbicara kecepatan bisa langsung di komen aja. Atau kalaupun putus-putus bisa langsung juga di interupsi saudaraku. Putus-putus kayak gitu. Oke, aman ya teman-teman? Oke, oke, mungkin bisa di next slide kakak panitia. Nah, ini dia pokok bahasan yang bakal kita obrolin malam ini itu ada 5 kurang lebih. Yang pertama mengenali batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Yang kedua menyadari bahaya sikap terlalu friendly yang melanggar adab pergaulan Islami. Ketiga itu ada tips bedain sikap ramah sama friendly. Eh, ramah dengan godaan terselubung yang melanggar syariat. Kemudian ada tips menjaga hati dan adab komunikasi di era digital maupun secara langsung atau offline. Dan yang terakhir ada cara membangun lingkungan pergaulan yang sehat dan saling menjaga. Oke, sebelumnya aku mau menekankan dulu. Mungkin boleh di next dulu, Kak. Boleh di next, Kakak Panitia. Oke. Eh, sebelumnya, iya terima kasih. Oke, sebelum mulai dengan penjagaan diri ini, aku mau nekenin dulu, Islam itu tidak melarang interaksi lawan jenis. Interaksinya tuh halal. Jangan lu haram-haramin ya. Jangan ekstrim. Jadi kayak lu nganggapnya interaksi dalam Islam tuh nggak boleh. Padahal sebenarnya itu ya nggak apa-apa, nggak ada larangan sama sekali. Jangan sampai kita mikir bahwasanya semua laki-laki adalah najis gitu. Nggak ya, nggak boleh kayak gitu. Tetap halal interaksinya karena yang ngapain juga Allah ciptain laki-laki dan perempuan kalau kita di dunia ini nggak untuk saling tolong menolong, nggak untuk satu tujuan tertentu gitu loh, nggak dengan satu hikmah tertentu gitu. Karena gimana juga caranya kita menikah, menjalin hubungan dengan laki-laki kalau awalnya nggak dimulai dari interaksi gitu. Nih ya, kalian jangan sampai ngomong kayak, tapi kak aku bisa kok nikah kak. Sama siapa nikahnya? Sama Jimin. Nah itu ya emang nggak ada interaksi sih, tapi Anda kan menikahnya di mimpi ya. Jadi tetap aja itu lebih baik Anda bangun dulu. Nah, itu untuk intermezzonya ya. Jadi, untuk intinya adalah penekanannya, interaksinya tidak dilarang, tapi diberikan batasan. Batasan karena Allah itu yang paling tahu resiko kita sebagai manusia dan juga peluang-peluang apa sih yang akan terjadi kalau misalnya hal-hal kayak gini tuh nggak dibatasin karena Allah yang nyiptain kita lagi-lagi Allah yang paling tahu sepaket-paketnya kita luar dalamnya itu bakalan kayak gimana ke depannya. Oke, next. Sebelum masuk ke pokok bahasan, yang tadi Kak, masih yang tadi Kak, masih atasnya, masih atasnya Kak, sorry Kak. Nah ini, maksudku tadi next tuh setelah aku yapping tadi ya, kita sebelum masuk pokok bahasan, kita juga mulai dari menjaga diri sendiri. Jadi sebelum ngomongin interaksi lawan jenis, melibatkan orang lain, yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya kita jaga diri kita sendiri. Di Quran Surat An-Nur Allah bilang, ayat 30 ya, ini bisa teman-teman baca sendiri. Untuk laki-laki itu ada kewajiban untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Di An-Nur 31 juga dibilang perempuan juga punya kewajiban untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluannya dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat dan mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, sebenarnya kalau insight yang aku dapat dari Ustadz Noman Ali di Quran surat An-Nur 30 itu kan lebih dulu turun ya suratnya kepada laki-laki dan major problem atau masalah utama daripada laki-laki, masalah spiritual utama daripada laki-laki itu datangnya dari visual, dari mata. That's why yang paling ditekenin di An-Nur ayat 30 untuk laki-laki itu adalah menjaga pandangan dan memelihara perasaan malu, rasa malunya. Jadi kita nggak, jadi mereka sebagai laki-laki,
tidak kurang ajar kepada wanita, nggak asal sentuh, menghargai, menjaga martabat, melindungi dan lain-lainnya. But then di Quran surat An-Nur ayat 31 sebenarnya sebenarnya em, kita juga perempuan punya kewajiban yang sama, itu untuk menundukkan pandangan dan memelihara perasaan malu. Tapi ada tambahan untuk perempuan, yaitu menggunakan hijab. Tidak menampakkan perhiasan atau bagian tubuhnya kecuali yang memang terbiasa dilihat, telapak tangan, wajah. Wajah juga ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya itu aurat, tapi sebagian juga ada yang berpendapat itu tidak. Dan aku memilih wajah itu bukan yang termasuk aurat seperti itu. Dan karena kita perempuan, malam ini khusus perempuan, aku cuma pengen mau nekenin aja sih. An-Nur ayat 31 tentang perintah menutup aurat itu fungsinya adalah untuk melindungi perempuan daripada ego perempuan itu sendiri. Karena kalau laki-laki suka ngeliat yang cantik-cantik, yang indah-indah, maka perempuan adalah seseorang yang suka terlihat indah, suka dandan, suka cantik, suka pakai gaun, suka makeup. That's us, itu kita gitu loh. Dan itu adalah hal yang memang fitrahnya perempuan gitu loh, bukan suatu kelemahan atau bukan suatu hal yang bisa yang kita malu akan hal itu tuh enggak gitu loh. Maka dari itu karena perempuan juga memang bentuk tubuhnya tuh diciptakan lebih indah daripada laki-laki. That's why kewajiban untuk menutup aurat itu adanya di perempuan. Yang lebih banyak ya auratnya itu adanya di perempuan. Sedangkan laki-laki mungkin auratnya dari pusar sampai um, sikut, dengkul. Paha itu harus tertutup ya guys. Itu untuk laki-laki. Dan juga penjagaan diri perempuan dengan cara memakai hijab itu salah satu fungsinya adalah supaya orang-orang bisa mengenal kita bahwasanya oh dia pakai hijab menutup dada berarti dia muslimah. Oh kalau muslimah berarti nggak sentuhan lawan jenis. Oh berarti kalau misalnya muslimah dia nggak berbicara sembarangan sama lawan jenis dan lain-lainnya. Intinya hijab itu salah satu fungsinya adalah untuk memberikan sinyal kepada orang lain gitu loh bahwasanya kita punya batasan-batasan tertentu yang nggak bisa dilewatin. Cuman masalahnya di dunia modern ini kadang kita sudah pakai hijab sih, cuman perilaku kita itu kurang mencerminkan sikap daripada muslimah itu sendiri. Jadi sekarang banyak laki-laki yang mikir, ah hijab nggak hijab sama aja kok, mau aja kok dirangkul-rangkul, mau aja kok diajak tos gitu. Padahal sebenarnya yang idealnya dilakukan adalah, yang idealnya fungsi daripada hijab itu adalah melindungi perempuan dan menjadikan itu identitas bagi perempuan itu sendiri, bahwasanya dia nggak asal-asal dipegang, nggak asal disentuh, nggak asal diajak ngobrol atau diajak berduaan. That's fungsi daripada hijab yang sebenarnya seperti itu. Jadi sebelum kita ngomongin cara menjaga interaksi, penting untuk diingat bahwasanya kita harus lebih dulu menjaga diri kita sendiri. Salah satunya dengan cara menaati perintah dari Allah itu sendiri, yaitu dengan memakai pakaian syar'i yang memang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Baru deh, habis itu kita bisa next kakak panitia ke bahasannya. Nah, sebelum masuk ke bahasannya, yang tadi ini aku mau nanya nih ke teman-teman. Yang atas Kak. Nah, ini teman-teman boleh di Nah, benar banget hijab adalah love language Allah untuk para perempuan. Ini aku mau nanya ya teman-teman, menurut teman-teman, teman itu apa? Kita harus menyamakan persepsi dulu, kita harus mendudukkan definisi daripada teman ini apa dulu, biar kita kesananya bisa satu kepala gitu ya. Boleh teman-teman di komen. Kalau nggak komen, saya live nih. Nah, ada nih. Teman adalah orang yang dekat dengan kita karena ada alasan tertentu. Bagus. Yang dekat yang bisa diajak kocak. Teman memiliki perbedaan pendapat tapi satu tujuan. Teman adalah orang yang menemani, yang sefrekuensi. Teman adalah pinjam status. Aduh, teman adalah yang sering bareng kita, menerima kita apa adanya, memiliki cerminan keimanan. Masya Allah ya. Teman is friend. Pintar sekali, pintar. Sekarang Anda yang ngomong, saya yang diem nih kalau kayak gitu. Oke, udah cukup mungkin ya definisinya. Ada banyak sekali definisi yang teman-teman lontarkan. Cuman aku mau
mengutip dari Kamus Bahasa Indonesia yang disusun sama Bapak Soeharto dan Ibu Ana, bahwasanya teman menurut KBBI itu adalah sahabat, kawan, yaitu orang yang bersama-sama bekerja, berbuat, berjalan, lawan bercakap-cakap sesuatu yang dan juga sesuatu yang jadi pelengkap. Sedangkan teman menurut Kamus Bahasa Indonesia dari Kemendikbud itu adalah kawan atau sahabat, yakni orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam banyak hal, bermain, belajar, bekerja, dan sebagainya. Nah, jadi dari definisi itu ternyata teman tuh adalah orang yang lengket sama kita ya, yang sering bareng sama kita kayak gitu. Nah, maka dari itu pertanyaanku selanjutnya boleh di next slide, Kakak. Nah, ini dalam Islam, apakah si Yusuf dan si Nur bisa berteman? Yusuf Al-Minju ini adalah laki-laki. Nur Lalisa. Siapa sih namanya? Gue lupa lagi. Lalisa Nur Lalisa Manoba. Zahra. Ya, Lalisa. Bukan, itu beda lagi. Ini Nur Lalisa Zahra. Itu apakah mereka bisa berteman? Menurut teman-teman, apakah dalam Islam mereka bisa berteman? Bisa. Wah, Bisa, bisa, bisa. No, ada yang dan jawab no. Ada yang jawab bisa, bisa, enggak. bisa, bisa, tapi pakai batasan, tergantung. Oke, 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 oke. Jadi jawabannya ada yang bilang mutlak tidak, ada yang bilang bisa, bisa banget, ada yang bilang bisa tapi pakai batasan gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Saya mah dukung. Oke, next, next. Maaf ya, intermezzo itu tadi. Mungkin nanti jawabannya bakalan kita jawab di akhir kali ya, setelah kita dapetin kerangka berpikirnya yang lebih lengkap lagi gitu. Nih, aku ngutip dari dua jurnal, teman-teman. Ada di jurnal I Like You as a Friend, The Role of Attraction in Cross-Sex Friendship. Jadi reader tuh di tahun 2002 dia jelasin bahwasanya ada 4 tipe ketertarikan dalam pertemanan lintas gender, pertemanan lawan jenis, dan mencatat bahwasanya romantic attraction itu paling umum terjadi, bahkan hubungan yang awalnya dianggap cuma teman. Jadi 4 tipe ketertarikannya itu kalau aku nggak salah ada subjective attraction, ada objective attraction, sama ada sexual attraction kalau nggak salah ya. Dan ternyata hubungan yang awalnya emang kita anggap cuma teman aja, lambat laun ada tuh romantic attraction-nya dan itu umum terjadi. Meskipun mungkin yang top one-nya itu bukan yang ini ya, bukan yang romantic attraction, tapi itu exist, itu beneran ada dan terjadi di dunia nyata gitu. Dan untuk jurnal yang kedua, Benefit or Burden, Attraction and Cross-Sex Friendship, ini penelitiannya si Blask, aduh gimana cara bacanya, Blasek, Recek, Blask, Fracek, nggak tahu, 2012, itu dia mau meneliti tentang pertemanan lawan jenis lintas gender, dan dia menemukan bahwa banyak orang menganggap ketertarikan itu sebagai beban dan seringkali merusak hubungan romantis yang sudah ada. Jadi, intinya adalah banyak orang yang menganggap pertemanan lintas gender atau persahabatan antara lawan jenis ketika seseorang sudah punya hubungan romantis, kita bisa ambil contoh hubungan pernikahan, itu ternyata cenderung menjadi beban gitu loh dalam hubungan romantis yang realnya itu. Karena balik lagi kan, aduh, imagine aja deh kalian punya suami, terus suami kalian punya sahabat cewek. Nah, itulah yang dimaksud banyak orang menganggap ketertarikan sebagai beban. Itu ya, teman-teman. Dan aku pun kalau misalnya apa ya punya suami dan suamiku punya sahabat perempuan, itu kan pasti nganggapnya kayak was-was tiap hari. Bukannya aku nggak percaya suamiku ya, cuman masalahnya kan people change so fast gitu loh, dan setan tuh nggak akan pernah berhenti menggoda gitu loh. Siapa yang bisa jamin di masa depan dia nggak catching feeling sama sahabatnya gitu loh. Sedangkan kita aja kan awalnya mungkin dari nggak kenal, dari kenalan, mungkin jadi temen, baru habis itu bisa jadi suami gitu kan ya. Terus siapa yang bisa jamin di masa depan temenku sama sahabat ceweknya nggak catching feelings? Itu sih. Oke, boleh di next kakak. Itu ya terkait dua jurnal yang mungkin mendukung opini bahwasanya perempuan dan laki-laki
mungkin memang bisa berteman, tapi it's very riskan kayak gitu. Oke, nah ini pembahasan yang pertama ya tadi, mengenali batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Jadi sebenarnya poinnya itu adalah dalam berinteraksi, itu adalah khalwat dan ikhtilat aja sih teman-teman. Kalau mau simpelnya ya. Jadi khalwat itu adalah, mungkin teman-teman juga udah paham, situasi di mana lawan jenis, laki-laki perempuan, non mahram, belum menikah, itu berduaan di tempat yang sepi, atau tertutup, atau tersembunyi, tanpa kehadiran orang ketiga yang aman dari fitnah. Itu buat khalwatnya. Terus untuk ikhtilat, sebenarnya ikhtilat ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Ikhtilat yang di sini adalah percampuran, campur baur, laki-laki dan perempuan dalam satu tempat umum atau kegiatan kayak sekolah, kantor, pasar, dan lain-lainnya dengan interaksi yang tidak melanggar adab syariat. Jadi ikhtilat di sini yang aku tulis itu yang diperbolehkan karena berkepentingan. Tapi sebenarnya ada juga ikhtilat yang tidak diperbolehkan karena tidak ada kepentingannya seperti itu. Intinya sih dua ini aja teman-teman. Jadi kayak yang aku bilang di depan, interaksinya tuh sama sekali nggak haram kalau ada kepentingannya. Karena di zaman para sahabat, sahabiah sama para sahabat juga kan tetap berinteraksi. Misalnya dalam konteks mereka jual beli, dalam konteks saling belajar, kayak banyak kan para sahabat yang belajar sama Ibunda Aisyah kan. Nah itu kan perempuan dan laki-laki kan. Tapi ketika mereka punya kepentingan, which is menuntut ilmu, ya itu jadi hal yang nggak apa-apa gitu. Atau jihad, terus juga di zamannya um, waktu itu pernah Sayyidina Umar tuh ngasih speech gitu lah, speech. Ya pokoknya ngasih semacam khutbah atau apapun itu, aku lupa. Terus ada sahabiah tuh yang kayak mau bertanya gitu loh. Dia ada dalam satu majelis itu. Dan artinya kan itu bercampur baur kan. Tapi balik lagi, ketika itu ada kepentingan, ya maka itu nggak apa-apa gitu loh. Tentunya tetap dengan adab dan tanpa campur baur yang bebas. Jadi intinya di sini tuh batasan ini adalah bentuk perlindungan, bukan pengekangan. Lagi-lagi yang tahu potensi dan resiko nafsu manusia ketika nggak dikasih batasan itu Allah gitu loh. That's why Allah juga ngasih adab ini supaya kita terjaga pada akhirnya kayak gitu. Dan apa ya? Kita juga sebagai manusianya ya, kita nggak bisa mengabaikan batasan itu dengan dalih cuman teman. Biasanya perempuan. Perempuan tuh cenderung bisa tahu nganggap laki-laki itu cuman teman. Cuman kalau untuk laki-lakinya yang dia adalah orang visual, yang dia tetap punya naluri untuk melindungi, untuk protecting, itu tetap aja riskan. Dan kita, apa ya, let's say sekarang kita temenan sama laki-laki. Kita bilang, enggak kok, gue nggak catching feelings, gue nggak ada perasaan apa-apa sama dia, kita cuma teman. Itu kan dari kita, perempuan. Laki-laki belum tentu bisa ngomong hal yang sama. Kita nggak pernah tahu kapan si laki-laki itu melihat kita sebagai temennya aja, kita disamain kayak teman-temannya cowok, teman-teman dia yang cowok lainnya, atau kapan dia ngelihat kita sebagai perempuan yang memang perempuan gitu loh, dengan tension yang romantic relationship gitu loh. Kita juga nggak pernah bisa jamin kapan si laki-laki itu bisa catching feelings. Bahkan kadang ketika hmm, si laki-lakinya itu justru memberikan perhatian yang lebih ke kita dan kita ada di fase yang kitanya lagi lemah-lemahnya, kita kekurangan perhatian dari orang tua, kita nggak ada support dari teman-teman perempuan, kita nggak punya guru yang membimbing, terus perhatian itu datang daripada laki-laki yang memang bentuk friendly-nya aja, pada akhirnya kita kan yang kejebak. Dianya sih mungkin enggak, tapi kitanya ribut sendiri. Kitanya catching feeling sendiri dan pada akhirnya ketika memutuskan untuk move on, itu kan susah dan berat banget. Kadang mungkin sampai galau-galau dan nangis-nangis kan. Dan itu dimulai daripada kita yang nggak menjaga adab sejak awal berteman sama si lawan jenis itu sendiri. Kayak gitu. Bisa di next mungkin, Kak? Oke, ini sekarang kita menyadari bahayanya sikap terlalu friendly yang melanggar adab pergaulan Islami. Yang pertama, membuka pintu fitnah, menumbuhkan rasa tanpa sadar. Yang ketiga, mengganggu fokus ibadah dan tujuan hidup. Yang keempat, jebakan setan itu yang halus. Yang kelima, itu
menormalisasi hal yang salah. Dan yang keenam, itu mengikis rasa malu atau perasaan haya. Membuka pintu fitnah. Kita harus ingat teman-teman, setan itu nggak akan menggoda manusia dengan dosa yang besar di percobaan pertama. Misalnya nih, kita jauh-jauh dari pesantren, mau ke kuliah, mau masuk kuliah. Terus di kuliah, setan ngegoda, kamu zina dong. Nggak mungkin, nggak mungkin langsung disuruh zina. Pasti godaan pertama tuh datang dari, tuh ada cowok, tos gih, biar dikira ramah, biar nggak disangka jutek. Tuh ada cowok ngobrol biar banyak temen. Nah, mulainya sih dari ngobrol aja. It feels harmless. Kerasanya sih nggak berdampak apa-apa. Nggak melakukan dosa apa-apa. Aku cuman kenalan kok, cuman ngobrol kok, cuman chatting kok. I don't do anything haram. Kenapa aku harus menghindari ini semua kayak gitu? Tapi masalahnya, kita nggak pernah tahu kekuatan setan dalam menginfluence nafsu kita itu sebesar apa. Dan setan itu jauh lebih tahu diri kita dibandingkan diri kita sendiri kadang. Setan tuh nggak akan pernah stop di percobaan pertama, teman-teman. Kalau percobaan pertama aja kita udah bisa denial, kita udah bisa ngerasa lebih hebat dan bisa mengatasi godaan setan. Ya apa yang bikin setan nggak lanjut ke part 2, part 3, part 4? Kitanya aja sudah mengizinkan itu. Ya udah, itu adalah sinyal oke atau lampu hijau daripada kita untuk setan melanggengkan apa yang jadi agendanya seperti itu. Jadi dimulainya pasti yang subtle dulu, dari yang soft dulu, dan friendly itu adalah salah satu jalannya. Friendly yang ke mahrum itu harus ya teman-teman. Kita baik, kita ramah ke teman-teman kita yang apa sesama jenis yang mahram lah gitu ke orang tua meskipun lawan jenis kalau ke orang tua kan mahram ya tetap harus berbaik hati harus lemah lembut seperti itu tapi friendly ke non mahram harus sangat amat diperhatikan oke karena sikap yang terlalu dekat itu sering kali apa ya bercanda atau curhat itu bisa buka jalan ke fitnahnya itu sendiri fitnah yang mungkin kelihatannya jauh banget tapi kalau kita udah ada di seperempat atau pertengahannya aja bakalan susah untuk balik ke awalnya. Trust me, bakalan susah banget. Jadi kalau bisa preventif dari awal, mending preventif sumpah. Oke. Dan friendly yang lewatin batas itu rawan menumbuhkan perasaan. Bahkan kalaupun awalnya mungkin gak ada niat, tapi aduh itu rawan banget, bener-bener risky banget. Apalagi kalau teman-teman di kampus gitu ya. Mungkin nggak semua orang di organisasi itu mengerti tentang adab ini. Mungkin ada mereka yang memang nggak belajar dan emang baik dan friendly aja gitu. Tapi kalau kita ngeladenin dia, kita udah ngerti nih, tapi tetap milih untuk ngeladenin dia, ya pada akhirnya dia juga ngiranya, oh berarti si ini nih nggak apa-apa nih gue friendlyin, nggak apa-apa nih gue kasih perhatian. Karena kita ngasih sinyal yes, kita ngasih lampu hijau ke dia gitu loh. Tapi coba kalau misalnya dari awal kita udah pasang boundaries, sorry ya gue nggak ngomongin, sorry ya kita kayaknya nggak bisa terlalu personal deh obrolannya ke yang seperlunya aja ya kayak gitu. Nah kalau udah ngasih batasan kayak gitu, itu kan dia juga pasti ngerti, oh dia nggak suka ngomongin hal yang personal. Oke deh, sorry ya kalau ganggu kayak gitu. Kan pada akhirnya dia juga bisa mengerti gitu loh. Karena nggak semua, mungkin ada, case sih ada dua ya. Ada laki-laki yang emang kurang ajar aja, dia pengen modus aja, pengen pengen mendapatkan kita, let's say, dengan cara-caranya dia. Tapi di satu sisi emang ada laki-laki yang baik tapi belum paham aja gitu loh. Dan tugas kita sebagai orang yang sudah mengerti itu untuk memberitahu dengan cara tegas tapi tetap sopan juga kayak gitu biar dia nggak tersinggung juga kayak gitu. Mungkin ada poin yang aku mau highlight lagi. Oh, ini mengganggu fokus ibadah dan tujuan hidup. Ada nggak teman-teman yang relate pas lagi cinta-cintaan gitu? Fokus ibadahnya jadi berkurang, nikmat ibadahnya jadi berkurang, tujuan hidupnya jadi lebih langsung di saya di capsule. Aduh, tujuan hidupnya juga jadi lebih, aduh, ntar deh, gue butuh seneng-seneng dulu. Chat sama dia tuh kayak, aduh, butterfly era gue banget. Aduh, ngapain deh, gue ngebangun habit olahraga, ngerjain tugas A, B, C, D, E, F, G, bikin project A, B, C, D, E, F, G, capek. Mending gue chatan sama dia. Mending, ya udahlah, nikmatin aja dulu masa ini, butterfly era ini. Nah, pada akhirnya itu kan menghambat kita kan, menjadi distraksi yang super besar daripada tujuan hidup kita ke depannya. Kayak gitu.
Nah, itu tenang aja ya teman-teman, itu juga terjadi pada saya dahulu kala. Maka dari itu, ya insya Allah semoga ini bisa jadi relate buat kita semua ya. Terus poin yang selanjutnya adalah, ini bisa mengikis rasa malu, perasaan malu, haya. Itu adalah apa ya, komponen atau aspek yang penting banget sih sebenarnya, terutama untuk perempuan ya. Be a woman with haya, yang punya perasaan malu, yang punya harga diri. Malu bukan dalam artian nggak mau ngomong, nggak mau memberikan pendapat, bukan hal itu ya. Nggak Malu dalam artian melanggar hal-hal yang nggak Allah suka. Ngomong kalau misalnya itu adalah kebenaran, yang ngomong, tapi dengan tegas, dengan yakin, dengan berilmu, dengan sigma gitu loh. Jangan sampai malu itu bikin kita nggak berkembang sama sekali, kayak gitu ya teman-teman. Jadi malunya itu bukan malu dalam konteks menutup diri, tapi malu dalam konteks menjaga diri, malu dalam konteks bermaksiat kepada Allah, kayak gitu. Mungkin bisa di next, kakak. Oke, ini ramah versus modus ya teman-teman. Biasanya ini sebenarnya generalize aja sih. Mungkin kalau ada poin yang teman-teman mau tambahin, tambahin aja ya. Jadi kalau misalnya orang yang ramah tuh biasanya dia tetap sopan, tetap soft spoken mungkin ya. Tapi dia seperlunya. Jadi coret-coret eh. Maaf ya, kelepasan. Maaf, maaf. Oke, jadi yang pertama itu sopan, tapi dia tetap seperlunya. Jadi kayak, hmm, kalau misalnya kepentingannya tentang tugas, maka ngomonginnya tugas. Kalau kepentingannya tentang bisnis, maka ngomonginnya bisnis sampai deal. Oke, tujuannya jelas, profesional, dakwah, tugas kelompok, bisnis, project, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu dia nggak cari perhatian, nggak ngomongin hal yang personal juga. Dia juga menghindari candaan atau topik personal. Intinya kayak ngomonginnya hal yang di permukaan aja gitu deh. Kalau misalnya cuman ditanya, hmm, ngekos apa PP kayak gitu. Menurutku itu masih di permukaan aja. Kita tinggal jawab ngekos. Tapi kalau dia udah nanya lagi ngekos di mana, itu kalian punya hak untuk apa ya, menolak untuk memberitahu alamat kos kalian. Tapi kalau masih yang di permukaan itu yang biodata umum aja, I think it's completely fine gitu lah. Kita nggak bisa juga langsung ngejudge, wah ini si bajigur nih laki-laki, wah ini modus nih, nggak bisa juga kayak gitu ya guys. Cuman harus tetap berhati-hati. Yang modus itu biasanya dia bertele-tele, dia flirting juga, dia sering replay nggak ada alasan, bukan bukan ada tujuan jelas kayak tugas kelompok, bisnis atau apapun itu ya guys. Terus dia juga sering bercanda yang nggak perlu. Yang flirting tuh udah jelas banget sih, itu kayak gitu kan, maksudnya kayak it's something cheesy dan kita pasti bisa nangkep bahwasanya lu apaan sih, so asik kayak gitu. Cuman aku ngerti ya, ketika kita ada di fase butterfly, dikasih gombalan tuh rasanya menyenangkan sekali. I know how it feels, teman-teman. Kita sekarang nih, tadi teman-teman ngasih chatan-chatan dari cowok-cowok yang ngeflirting gitu. Kita kan sekarang ada di posisi waras, jijik ya bacanya ya. Tapi ketika kita adalah orang yang sedang mengalami, sedang butterfly era sama dia, maka itu adalah suatu hal yang, aduh, itu adiktif banget, pengen banget baca itu ulang dan ulang. Kerjaannya ngebacain story cetan kan lu, kalau lagi suka sama orang. That's why jaga adab, menurut gue ya, jaga adab dalam pertemanan, salah satunya untuk menjaga kita kewarasan, menjaga kewarasan kita, supaya kita bisa tetap objektif dalam memandang sesuatu. Karena kalau udah lagi suka, susah untuk objektif tuh. Hilang akalnya, kosong otaknya. Sumpah, nggak cocok makanya untuk kita yang punya mimpi-mimpi besar, jatuh cinta sebelum waktunya, itu bener-bener perlu dihati-hati banget deh. Dan cara hati-hatinya itu salah satunya adalah dengan menjaga adab di awalnya. Kalau kira-kira belum siap nikah, maka hati-hatilah dalam berinteraksi lawan jenis. Karena pada akhirnya itu adalah gerbang utama menuju keoonan diri kita, teman-teman. Ya, itu adalah kritik pribadi untuk diri saya. Terima kasih. Boleh di next mungkin kakak? Kecepetan nggak ngomongnya? Enggak. Oke.
Nah, ini si Yusuf. Yusuf, gue bilangin bapak lu Yusuf. Yusuf, nih si Nur. Nur lebih bikin status teman-teman. Dia bilang, flying. Oh, tipe paling benci diri sendiri kalau udah kayak gini. Terus ada emot, emot sedih kali ya. Terus kata si Yusuf, Nur, nggak apa-apa Nur. Kata si Nur, nggak apa-apa. Lagi agak sedih aja. Emot, emot pick me. Terus kata si Yusuf, mau cerita? I am all ears. Ini menurut kalian si Yusuf ramah atau modus teman-teman? Dia baik banget nih kayaknya. I am all ears katanya. Aduh, si Ucup, Ucup ya Allah, Yusuf. Udah dong, gue kasihan sama si Ucup. Aduh, aduh, aduh. Ya, oke. Bukan aku yang ngomong ya. Teman-teman yang ngomong si Yusuf nih modus, tapi aku setuju sih. Maksudnya kayak, that's too personal, brother. You are crossing the line gitu kan ya. Kayak batasannya kelewat, saudara. Tapi menurutku, si Nurnya juga salah. Nurnya salah nggak menurut tuh kan? Nah iya itu. Nurnya juga nggak bisa kita benerin teman-teman karena kan tadi poinnya adalah sama-sama menjaga kan. Kalau misalnya ada cowok atau lawan jenis yang crossing the line, yang lewatin batas, maka kita sebagai orang yang udah tahu, udah paham, itu harusnya bilang, ngomong, nggak apa-apa gitu. Atau bahkan mungkin dari awal nggak usah tuh pasang status yang kayak gini. Kalau mau dapat solusi ya psikolog aja lu. Kalau mau dapat solusi ya curhat aja ke orang tua atau ke teman yang sesama jenis kayak gitu. Nggak usah di status-status gitu kan ya. Jadi poinnya di sini adalah kita nggak bisa nyalahin laki-laki atau lawan jenis sepenuhnya juga. Tapi kita juga harus berkaca, apakah diri sendiri sudah cukup menjaga? Apakah diri sendiri sudah cukup tegas dalam menyuarakan apa yang jadi stand-nya kita, apa yang jadi prinsipnya kita. Ini kan kalau kalau tuh kan masih ada second ACC Nur Nur. Lu mah kayak kagak punya teman baik ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ini terjadi dalam hidup kita, maka kita harus bisa ngelihat radarnya, teman-teman. Jangan sampai kita subjektif, bias karena lagi terbawa perasaan sedih, terus lagi nggak ada orang yang mau ngedengerin. Ya udah daripada oversharing, cukup jaga aja itu di diri kita sendiri daripada ujung-ujungnya kayak gini, ya kan? Nih alhamdulillahnya kekat ya chatnya ya. Kita kalau misalnya ngelihat si Nur ngeiyain terus video call kan kita ini ya emosi ya. Alhamdulillah kita ini chatnya kepotong gitu. Oke, sekian aja emosinya. Boleh di next slide-nya, Kakak. Nah, ini ada tips menjaga hati dan agap adab dalam komunikasi. Buat teman-teman yang udah follow Instagramku, kemarin aku sempat share ada 3 skenario gitu dalam interaksi lawan jenis. Skenario pertama ada yang sama-sama menjaga. Ini sebenarnya idealnya ya, teman-teman. Jadi, individu perempuannya udah menjaga, laki-lakinya sudah menjaga, ketika ada interaksi pun mereka menjaga. Jadi dalam konteks yang memang mereka ada kepentingan gitu. Dan ini yang idealnya sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua, itu hanya satu pihak yang menjaga. Kayak si Nur tadi nih konteksnya. Kalau misalnya dia sudah mengerti, terus ada si Yusuf yang dia crossing the line, artinya si Nur yang emang harus menjaga diri daripada godaan Yusuf yang terkutuk. Jahat banget astagfirullahaladzim. Pokoknya dari godaan Yusuf yang buaya gitu lah ya. Tapi ya pada realitanya kita lihat tadi si Nur agak oversharing ya. Kita agak menyayangkan aja. Cuman idealnya berarti ketika kita ada di posisi ini, hanya satu pihak yang menjaga dan kita yang paham. Artinya kita harus vokal, kita harus ngomong. Ya, kita harus tegas bilang, maaf Kak, kamu crossing the line gitu. Atau sorry, I don't touch men. Atau I'm not talking my personal issue sama laki-laki atau sama lawan jenis kayak gitu. Terus yang ketiga, ini ada skenario sama-sama belum menjaga. Jadi ya udah mereka masih menormalisasi bahwasanya interaksi bebas lawan jenis tuh ya boleh-boleh aja. Terus saling rangkul, saling salaman, saling tos, itu boleh-boleh aja. Saling nongkrong berdua itu boleh-boleh aja. Nah, untuk
orang-orang yang di skenario 3 ini, kita cuman bisa apa ya, menurutku pribadi, kalau kita kenal sama orangnya, ya coba edukasi pelan-pelan. Tapi kalaupun kita nggak kenal dan kita cuma melihat itu fenomenanya ada ya, kita berdoa lah ya. Kita doain mereka dan kita juga berusaha untuk mengedukasi mungkin lewat sosial media atau lewat status atau lewat apapun itu. Yang penting gimana caranya edukasi itu nggak bikin seseorang itu ngerasa dia disudutkan atau merasa direndahkan gitu sebagai orang yang nggak tahu kayak gitu. Mungkin Q&A-nya nanti bisa di itu ya guys, di terakhir. Oke, ini selanjutnya, ini yang terakhir deh kalau nggak salah. Cara membangun lingkungan pergaulan yang sehat dan saling menjaga. Pertama, itu berjamaah. It's very point banget. Point banget kalau misalnya kita mau jadi taat, itu sangat amat susah untuk, sorry, bentar. Sangat susah untuk seseorang menjadi terjaga dalam kondisi yang sendirian. Kecuali memang kalian lahir di lingkungan orang tua yang agamais, di lingkungan masyarakat yang agamais. Nah, itu mungkin aja kalian hijrah sendiri atau istiqomah sendiri itu mungkin banget karena kalaupun kalian ternodai di lingkungan luar gitu pas balik rumah kan kalian ke charge lagi sama orang tua sama masyarakat sekitar sama tetangga kayak gitu cuman untuk anak-anak yang hijrah yang orang tuanya belum belajar Islam yang lingkungannya tidak Islami yang kampusnya campur baur dan tidak menerapkan Islam maka sangat riskan untuk kita terjaga sendirian kayak gitu. Jadi penting untuk berjamaah, cari komunitas, datang ke majelis ilmu secara offline ya, aku sangat menyarankan. Terus cari guru yang mau bersedia membimbing kayak gitu, supaya kita terjaga, supaya kalaupun pada akhirnya kecemplung, ada yang ngingetin dan ada yang narik kita untuk keluar kayak gitu. Terus berani bilang menolak. Oh, ini saya salah guys, maaf ya guys. Jadi berani bilang enggak. Tadinya saya mau nulis kayak gitu. Atau berani menolak dengan tetap santun. Nah, tadi itu poin banget tuh yang skenario 2. Lagi-lagi ya, kalau kita udah paham, tapi ada yang crossing the line, ngomong. Maaf kak, aku nggak nyaman. Maaf kak, aku nggak sentuhan sama cowok ya. Maaf kak, kayak gitu-gitu. Oke? Terus, yang ketiga, itu kenali dan cintai diri sendiri. Kenapa kenali dan cintai diri sendiri harus dimention? Karena biasanya orang-orang yang terbawa perhatian sama orang-orang yang friendly, sama cowok-cowok yang friendly, itu adalah perempuan yang emotionally belum settle, teman-teman. Bisa jadi karena mungkin keadaan di rumahnya itu nggak ideal, orang tuanya kerja atau orang tuanya memang kurang hadir secara emosional, sehingga memang fitrah sebenarnya kita nyari itu di luar. Dan ketika aduh, sadly, sedihnya perhatian itu justru datangnya dari si cowok friendly itu. Nah, disitulah bahayanya gitu loh. Jadi di satu sisi aku pun mencoba mengerti ya orang-orang yang gampang kebawa arus cowok-cowok friendly itu karena bisa jadi memang dia butuh itu, dia butuh diperhatiin karena selama ini nggak ada yang merhatiin gitu loh. Maka dari itu kalaupun kita selama ini keadaan orang tuanya belum ideal, belum bisa ngasih cinta atau perasaan yang kita butuhkan sebenarnya, maka yang harus kita lakukan adalah kenali dan cintai diri kita sendiri. Karena dari situ akan muncul fulfillingness, akan muncul apa ya fulfillingness itu? Kepuasan terhadap kesendirian. Dan itu bisa kita dapat lewat kita yang lebih dulu mencintai Allah. Nah, ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya kita mencintai Allah, biasanya kita akan jadi tahu tuh Allah tuh nyiptain manusia tuh buat apa sih, tujuannya buat apa, sempurnanya kayak gimana, setelah kematian akan kemana. Dan itu kan dijelasin ya, semuanya penciptaan Allah tuh begitu sempurna. Kita juga dari penjelasan-penjelasannya Allah itu kita jadi tahu bahwasanya kita sebegitunya dicintai dan dihargai oleh Allah gitu. Sampai pada akhirnya perasaan butuh perhatian, perasaan butuh dicintai itu datangnya beneran dari Allah gitu loh. Jadi kita meskipun lingkungan sekitarnya nggak settle, nggak ngasih perasaan cinta itu, kita bisa tetap ngerasa settle secara emosional. Karena kita paham, kita menyadari bahwasanya Allah tuh udah cukup gitu loh ngasih ini semua. Jadi kita nggak gampang untuk kemakan sama perhatian-perhatian yang dikasih sama cowok-cowok friendly itu. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah jaga adab berinteraksi secara offline maupun online
yang tadi ya, mungkin jaga adab interaksi offline itu poinnya adalah di khalwat dan ikhtilatnya tadi, pastiin kita nggak berdua-duaan sama non mahram dan kita nggak ikhtilat dalam scope yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Tapi kalaupun online, online itu sebenarnya cenderung lebih safe ya teman-teman, karena di online kan kita nggak ada pertemuan dan nggak ada, maksudnya kita nggak ada pertemuan tatap muka dan kita bisa memutuskan mau berinteraksi atau enggak gitu. Tapi kalaupun itu apa ya maksudnya kayak ada interaksi DM misalnya atau WhatsApp misalnya yang udah di luar kepentingan, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai lewat itu sendiri teman-teman. Jadi tetap nggak bisa dibenarkan meskipun itu dalam keadaan online kita nggak bertemu, tapi tetap aja kan interaksinya ada dan itu interaksi yang tidak dibolehkan atau tidak ada kepentingannya. Kalau misalnya nanya tentang follow-followan di Instagram kayak gimana? Aku sih ngeliatnya follow-followan kan kayak ya udah kita follow. Kalau itu pertama halwat kan kita nggak ada ya, kita nggak ada pertemuan. Yang kedua interaksi, ada nggak interaksinya? Kalau misalnya nggak ada, ya berarti aman. Kalaupun ada dan itu sesuai kepentingan, ya berarti tetap aman gitu loh. Nah, kalau misalnya yang bermasalah adalah yang ada interaksi dan dia interaksinya tidak berkepentingan, misalnya di DM kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berhati-hati gitu, ya udah nggak usah follow lawan jenis pun terserah gitu loh. It's your choice gitu loh. Karena aku tahu ada teman-teman yang memang sebegitu hati-hatinya gitu ya, yang masya Allahnya gitu menjaga adab dalam em, dunia online gitu kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, tapi Kak, kalau misalnya cowok itu follow aku duluan, I think ya udah mau gimana lagi gitu loh. We can't control people. Kita nggak bisa mengkontrol orang lain. Yang paling penting adalah gimana kita mengontrol respon kita sendiri. Jadi kalau misalnya di follow sama cowok, ya udah kita nggak bisa gimana-gimana juga selagi dia nggak mengganggu, tinggal kita nggak follow aja gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya bener-bener mau hati-hati banget, ya udah tinggal di private aja Instagramnya. Jadi kan bisa lebih disortir tuh, siapa yang bisa teman-teman ACC, laki-laki atau perempuan, kayak gitu. Oke, nah ini intinya deh ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Jadi pembahasan kita dari awal sampai akhir tuh sebenarnya intinya adalah ini. Karena friendliness atau tidak menjaganya atau tidak terjaganya adab itu bisa jadi gerbang awal daripada mendekati zina itu sendiri. Aku ngomong kayak ini mungkin jauh banget Kak sampai ke zina-zina. Iya tahu, jauh banget emang tahu. Tapi ayolah kita jangan ngerasa lebih hebat daripada godaan setan gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu seberapa banyak sih kasus di dunia nyata ya. Yang teman-teman terdekat kalian nih mungkin awalnya alim banget. Makin lama makin kegerus sama pergaulan, sama lingkungan sekitar. Ya kan awalnya misalnya let's say aku anak pesantren, aku masuk kuliah, aku nggak akan digoda setan, pakai crop top dong, buka hijab, nggak akan, pasti pelan-pelan. Pakai baju nggak usah syar'i banget kali, mulai kerudungnya dinaikin sedikit, mulai habis itu pakai celana, mulai habis itu pakai hijab cekek, mulai pakai turban, mulai buka hijab, mulai pakai crop top, kan itu kan prosesnya adanya dari awal tuh prosesnya kecil, maksudnya dari awal prosesnya itu bukan hal yang besar kan teman-teman, tapi hal yang kecil, tapi sedikit demi sedikit itu pasti ke depannya adalah menuju kerusakan yang besar gitu loh, dan itu goalsnya setan. Dan kalau kita udah tahu ini dari awal, ya kenapa nggak coba untuk preventif aja gitu loh? Kenapa kita harus ngerasa lebih hebat daripada godaan setan itu sendiri kayak gitu? Jadi kalau dibalik lagi ditanya apakah Nur dan Yusuf bisa berteman, aku lebih setuju. Aku gini. Aku sih yang penting tuh, apakah dalam interaksinya ada khawat dan ikhtilat yang tidak diperbolehkan atau enggak. Karena meskipun, karena kalau misalnya berteman tapi nggak ada khalwat dan ikhtilat, ya maka itu aman-aman aja. Tapi masalahnya, berteman yang seperti apa yang tidak ada khalwat dan ikhtilat. Kalau misalnya berteman tapi untuk tugas kampus doang, ya itu namanya kolega, kenalan, bukan temen. Jadi, kayak
bukan masalah temannya, bertemannya boleh atau enggak, tapi ada khalwat dan ikhtilatnya atau enggak. Terus pacaran juga. Pacaran tuh sebenarnya apa sih gitu? Bukan masalah pacarannya. Ada yang bilang, aku pacaran tapi aku nggak pegang-pegang kok. Emang bukan masalah di pacarannya, masalahnya adalah di aktivitasnya. Ada khalwat dan ikhtilatnya nggak di dalamnya. Meskipun kita nggak temenan sama lawan jenis sekalipun, kita nggak pacaran sama lawan jenis sekalipun, atau Nur deh, Nur nggak temenan sama Yusuf, Nur nggak pacaran sama Yusuf, tapi Nur sama Yusuf berhalwat, Nur sama Yusuf ikhtilat, nah itu kan tetap nggak boleh kan, meskipun mereka nggak berteman dan meskipun mereka nggak pacaran. Jadi intinya adalah interaksi di dalamnya tuh kayak apa. Ya, maka kalau ditanya berteman boleh apa enggak, ya boleh, tapi interaksinya ada halwat atau ikhtilat nggak di dalamnya. Itu sih yang jadi poin banget yang harus ditelaah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Karena yang penting tuh aktivitasnya, bukan istilahnya, ya kayak gitu. Maksudnya kayak aktivitas di dalamnya ada khawatir itilat atau enggak, bukan istilahnya apa sih gue ngomong apa sih? Ya intinya itu ya. Intinya adalah aktivitasnya, bukan istilahnya. Kayak gitu. Nah iya itu, makasih ya udah paham aku. Terus boleh di next, Kak. Nah, ini dia sudah selesai wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Segala kesempurnaan itu datangnya dari Allah, segala kecacatan itu baru dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, mendengarkan dan berpartisipasi. Seru sekali. Ku minta maaf atas kesalahan bicara, kepleset dan maaf kalau ada menyinggung dan membuat sakit hati atau kesan menggurui. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekali lagi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget nih, luar biasa banget ya teman-teman. Wabarakatuh. Materi malam hari ini super-super daging semua. Siapa nih yang udah tercerahkan dan makin aware sama tanda-tanda friendly, fact friendly? Nah, intinya itu berteman boleh, tapi harus tahu batas agar hati tetap terjaga dan pergaulan jadi lingkungan yang saling menjaga sesuai ajaran Islam. Oke, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Kita buka tiga penanya. Silahkan, open mic dan video Kak, kalau. aku izin nggak on cam boleh nggak ya Kak? Oke, nggak apa-apa. Hmm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Bunga, Kakak MC, dan juga para panitia. Aku sebelum mau eh, izin dulu nih Kak, kira-kira mungkin pertanyaannya tuh kurang lebih ada tiga nih Kak, karena emang jarang kan Kak zaman sekarang tuh ada yang ngebahas topik kayak gini, karena kan mungkin udah mulai dinormalize sama orang-orang gitu kan. Makanya aku ngerasa kayak mumpung lagi ada momennya nih aku mau tanya. Yang pertama itu Kak, gimana nih Kak cara Kakak kayak misalkan, kadang kan kita kalau misalkan cerita ke teman sesama jenis nih Kak, biasanya tuh responnya tuh kurang lebih bisa kita tebak yang emang kayak validasi dan kayak gitu semacamnya Kak. Sedangkan kalau misalkan kita cerita ke temen cowok, kadang tuh yang emang dari ngelihat dari sudut pandang berseberangan gitu Kak. Jadi kayak suatu hal yang baru lagi gitu ngedapetin responnya tuh. Tapi kan kita nggak mungkin kayak datang bener-bener pas lagi ada butuhnya doang, pas lagi OVT udah di ujung banget terus datang cuman buat minta solusi kayak gitu doang tuh Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira nih Kak, kan kalau misalkan kita udah tahu teori keseluruhannya kayak gini Kak, mau dari dalil, mau dari psikologi kita sendiri. Terus kira-kira kalau dari Kak Bunga sendiri pernah nggak sih Kak pas udah di tahap udah ngerti teorinya, tapi ngerasa futur dan hilang kendalinya gitu nih Kak. Terus kira-kira kalau pernah gimana cara Kak Bunga balik lagi ke sana ke arah ke jalan itu Kak. Terus yang ketiga mau banget nih Kak. Kayak misalkan eh, katakan kayak orang itu misalkan dia mempunyai inner child tentang sosok atau figur laki-laki. Meanwhile kayak mungkin dia punya trauma oleh ayahnya atau gimana segala macam dan dia tuh kayak ngerasa abu-abu dan hampa banget gitu akan sosok tersebut yang mana itu tuh kayak menjadi salah satu pemicu dia buat
ngedapetin apa yang sosok itu dari orang lain gitu Kak. Yang mana itu kan tetap ke lawan jenis juga kan Kak. Kira-kira kalau dari Kak Bunga sendiri gimana dan tipsnya juga. Kurang lebih itu sih Kak. Maaf ya Kak kalau panjang. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Ini nggak apa-apa Kak, langsung 3 pertanyaan satu orang atau Gak apa-apa, mau gak dulu apa-apa. Sampai jam berapa sih emang, Kak? sampai jam Setengah 10? 45 ya, setengah 10. Dua Oke, 21 setengah 10. oke. Mau Oke, nambah tadi Kak, lagi? ini 3 dulu aja kali ya. Nanti eh, buka lagi pertanyaannya. Tadi dari kakak siapa ya? Aku lupa, maaf. Aku Audina Kak. Audina. Oke, thank you Kak Audina buat pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana cara aku pribadi ya untuk dapetin sudut pandang yang baru mungkin berarti ya daripada lawan jenis gitu loh terhadap permasalahan yang aku sedang alami gitu. Hmm, ini nggak mudah, cuman aku pribadi selalu mengusahakan untuk tidak terlalu terbuka kepada lawan jenis dalam konteks yang personal ya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman mau dapat sudut pandang baru yang nggak monoton atau nggak monoton dari perempuan aja karena kita juga bisa kepikiran hal yang sama gitu kan ya bisa nebak solusi apa sih atau respon seperti apa sih yang bakal dikasih teman cewek kita ke kita gitu ke permasalahan kita gitu kita butuh something new gitu something yang gebrakan baru dan itu biasanya didapetin daripada lawan jenis gitu yang pertama kalau aku pribadi aku cerita ke bapakku teman-teman dan aku paham, mungkin nggak akan mudah buat teman-teman yang lain karena aku pun merasakan ada dalam fase hidupku aku nggak akur sama bapakku. Aku ngerasa canggung sebagai anak perempuan sama ke bapaknya. Bahkan ada di fase ya aku tidak menyukai hubunganku dengan bapakku gitu loh. Cuman waktu itu semenjak belajar Islam, yang pertama kali ku lakukan adalah berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengan kedua orang tuaku. Untuk menghangatkan hubunganku dengan kedua orang tuaku. Dan pada akhirnya berusaha dan maksain diri untuk bisa lebih terbuka sama mereka. Karena kenapa aku lebih memilih cerita ke bapakku dibandingkan cari teman cowok gitu ya. Pertama, bapakku adalah orang yang aku yakin setidak sempurnanya dia adalah laki-laki yang tetap menginginkan kebaikan kepadaku. Sedangkan orang lain, laki-laki lain, nggak tahu. Aku nggak pernah tahu intensi mereka itu apa. Jadi, salah satu caraku untuk berhati-hati adalah pertama, tentunya ceritain aja ke orang terdekat dulu. Ke orang tua, ke kakak, ke adik gitu ya. Tapi kalaupun nggak akur gitu atau canggung banget gitu, mungkin tetap bisa cari sudut pandang baru ke teman-teman cowok. Cuman pastiin itu bukan suatu hal yang personal. Mungkin bisa kalau misalnya lagi kumpul bareng gitu ya sama teman-teman cewek dalam suatu organisasi gitu. Buka aja kayak semacam topik pertanyaan, menurut lu kalau kayak gini gimana? Dan tanyain itu nggak cuman ke satu cowok aja, tapi tanyain juga ke teman-teman cewek kalian. Jadi konteks atau konsepnya itu jadi kayak discussion group gitu loh. Bukan cuman yang personal, yang sangat amat berpotensi kita catching feeling sama dia gitu. Itu untuk solusi yang kedua. Untuk solusi yang ketiga, kalau permasalahannya memang sebesar itu ya, maksudnya kayak kita udah nggak kuat untuk coping sendiri lagi, go to psychologist. Cari professional help. Dan itu nggak apa-apa banget. Maksudnya kayak kalau mau dapat sudut pandang yang baru, ya kan nggak harus dari lawan jenis gitu loh ke profesional tuh nggak apa-apa dan itu kalau misalnya profesionalnya again ya dia laki-laki itu kan kita punya kepentingan gitu loh kepentingan untuk menyembuhkan diri kita atau menemukan permasalahan daripada kehidupan kita gitu terus juga yang keempat bisa juga teman-teman tanya ke Chat GPT. Chat GPT aku pengen tahu sudut pandang dari cowok terhadap permasalahanku der 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 terus dia kasih dan mungkin ya emang artificial cuman ya itu tadi ada beberapa pilihan alternatif yang teman-teman bisa pilih kalau misalnya emang bener-bener pengen banget dapet solusi daripada lawan jenis kayak gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya nggak terlalu urgent, kita kita ngelihat juga ya, maksudnya kayak emang harus banget ya itu kita tahu sudut pandang dari orang lain, dari cowok gitu. Kalau nggak dapet dari cowok, emang kita bakalan kenapa sih gitu. Jadi kalau misalnya itu emang nggak urgent gitu, ya kenapa harus ke lawan jenis sih kayak gitu.
Dan yang utama, paling utama banget, jangan lupa cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Sebelum tadi tuh pilihan-pilihan yang tadi, meskipun mungkin nggak akan langsung secara direct dijawab, cuman ya sih, at least kita lega aja dulu kayak gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kalau dari aku ke Allah dulu, ke orang tua atau ke saudara terdekat, habis itu ke psikologi, psikologi ke psikolog, atau juga ke teman-teman yang cowok gitu nggak apa-apa, tapi pastiin nggak cuman berdua dan fokusnya adalah discussion group. Jadi jatuhnya ngomongin isu kayak gitu. Terus juga yang kelima, chat GPT. Asik. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Itu pernah nggak udah ngerti teori dan futur gimana balik lagi? Pernah lah, masa nggak pernah? Dan, dan waktu itu futur gue terjadi ketika gue sudah hijrah, alhamdulillahnya. Dan yang aku lakukan ketika aku futur, alhamdulillahnya sudah punya jamaah, sudah sudah apa ya, punya rutinitas datang ke majelis ilmu yang offline gitu. Jadi ketemu sama teman-teman yang soleh gitu lah ya. Terus cerita juga, aku juga ada spiritual mentor, ada guru gitu. Jadi aku kayak bener-bener ceritain ke dia dan dia ngasih feedback kayak gitulah, menguatkan dan lain-lain. Dan pada akhirnya alhamdulillah bisa bangkit sih. Dan itu emang bener-bener powerful banget. Makanya di poin terakhir kan aku bilang untuk bisa terjaga tuh harus banget punya jamaah, harus banget punya teman taat, sahabat taat, atau punya guru, punya mentor. Karena sesoleh-solehnya kita pun, ya nggak menutup kemungkinan setan tuh bakalan libur ngegoda gitu. Sesudah taunya pun, kita tetap punya potensi untuk kecemplung di suatu lubang yang kita tahu, kita paham itu sendiri gitu. Jadi pentingnya punya teman adalah untuk ngangkat kita daripada kolam yang kita cemplungin itu tadi. Kayak gitu. Kalau dari aku, itu sih, ketemu sama orang-orang soleh di majelis ilmu, curhat sama guru, sama spiritual mentor, atau sama teman-teman yang taat. Biasanya juga mereka bisa ngasih apa ya, solusi kok. Mereka sebagai orang yang masih objektif, masih waras gitu ya, pikirannya belum terkontaminasi, itu bisa ngasih atau bisa ngasih penyadaran-penyadaran yang nampar kita banget, dan pada akhirnya ya bikin kita stop, meskipun nggak gampang ya nge-stopnya, tapi alhamdulillah di aku works kayak gitu. Terus yang ketiga, inner child, sosok laki-laki, trauma, perasaan hampa yang pada akhirnya jadi pemicu untuk perempuan dapetin perhatian daripada lawan jenis. It's something common banget yang terjadi di Indonesia. Kita cukup banyak kan ya fenomena fatherless di Indonesia. Jadi mungkin ini akan direlatekan oleh banyak anak perempuan karena masa kecilnya orang tuanya kurang hadir, kurang ngasih emotional support, sehingga pada akhirnya pas udah gede kita craving, pas udah gede kita nyari-nyari banget tuh. Dan sedihnya, kurang beruntungnya, kita dapetin itu dari laki-laki yang friendly itu tadi. Nah, kalau ada inner child atau trauma terhadap orang tua ya, aku pribadi sebagai seorang muslim yang sudah belajar, sangat amat menyarankan teman-teman untuk belajar Islam sih. Karena buat aku pribadi, belajar Islam tuh bener-bener nyelesain banyak hal dalam hidupku. Terutama ini, aku juga, ya orang tuaku seperti Asian parents pada umumnya yang hadir ya secukupnya aja, lebih banyak di masalah nafkah aja doang deh kalau misalnya bapak gitu ya. Bener, belajar dari nol lagi. Kalau misalnya kata orang-orang, meskipun kamu sudah terlahir dalam keadaan Islam, kamu harus tetap menemukan Islam dalam kesadaran, dengan kesadaran dirimu sendiri. Jadi ketika belajar Islam, aku tuh jadi sadar bahwasanya kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua itu akan tetap ada meskipun orang tua kita nggak baik, nggak ideal kepada kita. Kita akan tetap dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti terkait apakah kita baik atau enggak sama mereka. Dan orang tua kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mereka terhadap kita. Jadi, memperbaiki hubungan itu, menghangatkan hubungan itu adalah tugas kita. Kalaupun hubungannya sudah tidak bisa lagi diperbaiki, karena aku tahu ada banyak cases orang tua yang benar-benar udah parah banget sama anaknya, maka tugas kita sebagai seorang muslim yang sudah belajar adalah memaafkan dan berdamai. Emang nggak gampang, I know it. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Allah ciptain surga buat orang-orang yang bersabar ya. Karena emang memaafkan tuh nggak semudah itu gitu loh. Tapi kalau di sini permasalahannya adalah inner child dan trauma,
Maka yang harus dilakukan adalah sembuh, bukan nyari perhatian. Karena kalau misalnya nyari perhatian, itu kita cuma nyari pelarian aja. Setelah dapetin perhatian dari cowok pun kita nggak akan ngerasa secukup itu karena luka sebenarnya kita belum sembuhin, kita belum selesai gitu loh. Jadi kita hanya akan mengulur waktu dan apa ya mempertahankan kesakitan itu dengan cara memberikan pengobatan atau ya ya pengobatan yang sebenarnya semu gitu loh, yang bahkan mungkin di masa depan hanya akan menambah permasalahan atau rasa sakit yang sama, yang lebih gitu loh. Jadi kalau misalnya memang punya inner child, memang punya trauma dengan orang tua, sembuh, sembuh dulu. Itu sih menurutku kuncinya. Hadapin dulu permasalahannya, sembuhin dulu. Jangan justru nyari pelarian ke satu hal yang justru bisa menambah masalah baru, yaitu perasaan terhadap lawan jenis itu tadi. Dan kalau misalnya sembuh itu terlalu sulit untuk dilakuin sendirian, once again, seek professional help. Pergi ke psikolog, pergi ke psikiater. Sadari bahwasanya ada banyak orang yang menginginkan kesembuhan kita gitu loh. Datang ke teman-teman yang memang tulus menginginkan kebaikan buat kita. Datang ke majelis ilmu, di sana banyak orang baik, banyak guru-guru yang pengen kebaikan untuk umat, untuk kita gitu loh ya. Jadi intinya itu, kalau misalnya memang punya permasalahan yang berkaitan dengan masa lalu, maka kuncinya adalah berusaha untuk sembuh dulu, bukan bukan justru menambah permasalahan baru dengan cara mencari validasi atau perhatian dari seseorang yang belum halal buat kita. Kayak gitu. Itu kakak siapa? Siapa sih? Audina. Ya, Audina, apakah terjawab? Kak Bunga makasih banget. Aku hampir menghilang dari line Kak tadinya. Aduh, terima kasih juga ya sudah bertanya kakak. Iya. Semoga menjawab dan buat teman-teman juga Makasih semoga ya, bisa Kak. memberikan insight baru. Thank you Kak Audina. Mungkin teman-teman bisa dibuka beberapa Saya mau, pertanyaan lagi Kak. saya mau Iya, boleh Kak. iya Saya Kak mau tanya, Bunga. Kak. Aku mau juga. Kak, saya mau Eh, tanya. Kakak MC mungkin bisa dipandu siapa duluan? Aku mau. Saya mau juga. Kak, Coba Mbak Aulia Biandra itu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada panitia udah kasih kesempatan aku untuk bertanya. Jadi pertanyaan aku adalah bagaimana sih cara Kak Bunga menangani dengan prinsip bahwa crush atau mungkin pacar itu bisa jadi penyemangat. Apa kira-kira yang harus dilakukan supaya nggak bergantung dengan statement yang seperti itu dan tetap stay single fisabilillah. Itu aja Kak pertanyaannya. Terima Insya Allah. kasih. Gimana caranya nggak bergantung sama statement crush atau pacar itu adalah penyemangat gitu. Oke. Betul. Mau langsung dijawab atau mau cari penanya lagi, Kak Bunga? Boleh deh aku langsung jawab dulu kali ya. Oke, Kalau silakan. dari cara aku, gimana caranya bergantung sama statement crush atau pacar adalah penyemangat gitu. Aku tanya dulu ke diriku. Dirimu tuh segoyah apa sih sampai butuh eksternal source kayak gitu, yang belum halal kayak gitu untuk jadi penyemangat gitu loh. Padahal kan di lingkungan sekitar kita aja harusnya yang halal itu ada banyak. Semangat kan nggak cuma bisa didapat dari crush atau dari pacar. Semangat bisa datang dari diri kita sendiri. Dan buatku semangat dari diri sendiri, perasaan cinta, perasaan penuh daripada diri sendiri ke diri kita sendiri itu much powerful. Itu kalian bahkan bisa seneng, bisa ngerasa puas, ngerasa tenang ketika kalian sendirian di kamar, ketika kalian udah nyaman sama diri kalian sendiri. Nggak ada musik, nggak ada tontonan, cuman kalian aja lagi duduk terus mandangin atap, tapi perasaannya bisa fulfilling, itu bisa banget ketika kalian udah bener-bener ngerasa, oh my God, this is me, loving myself gitu loh, sedalam itu gitu loh. Dan untuk mengejar banyak hal yang besar sekalipun, aku rasa fuel atau fuel itu apa? Bahan bakar, bensin.
daripada perasaan cinta diri kita kepada diri kita sendiri. Itu udah cukup banget, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian dapat tambahan support dari teman-teman yang suportif, dari sahabat-sahabat yang memang tulus, dari orang tua, dari guru-guru, daripada teman-teman di media sosial. Wah, it's so much powerful dibandingkan kalian harus mengemis-mengemis atau kalian harus apa ya? Harus insecure sama teman-teman yang punya crush atau teman-teman yang punya pacar gitu loh. Jadi kalau buat aku pribadi, find yourself and trust me, perasaan cinta kamu terhadap dirimu sendiri itu bisa jadi bahan bakar, bisa jadi semangat yang jauh lebih powerful yang bahkan kamu aja apa ya, nggak kepikiran. Maksudnya kayak nggak bisa relate gitu loh. Kenapa bisa sampai ada orang harus butuh crush dan pacar untuk bisa semangat gitu loh. Sedangkan diri gue aja sendiri, gue ngerasa cukup untuk bisa semangat gitu loh. Karena besarnya cinta dan besarnya apa ya, besarnya kasih sayang diri lu yang lu rasakan untuk diri lu gitu loh. Jadi kalau lu udah cinta sama diri lu sendiri, maka lu disclaimer dulu ya, perasaan cinta tuh nggak selamanya melahirkan sesuatu yang nyaman dan menyenangkan, tapi perasaan cinta adalah membiarkan diri lu menghadapi sesuatu yang sekalipun itu nggak menyenangkan, tapi asalkan itu bisa membuat lo bertumbuh, maka akan lo lakukan. Itu, that's it. Jadi poinnya adalah ketika lo mencintai diri lo sendiri, lo akan punya dorongan yang begitu besar untuk melakukan perubahan-perubahan atau sekalipun melakukan hal-hal yang tidak nyaman, asalkan itu pada akhirnya bisa improving yourself. Kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, find yourself first. Ketahui dirimu, cintai dirimu sendiri. Itu. Dan itu bisa dimulai banget awalnya dari lu menemukan Allah. Kalau gue pribadi ya, cara gue mencintai diri gue sendiri adalah dengan gue yang lebih dulu mencari Allah gitu loh. Karena dari Allah gue tahu, oh ternyata gue diciptain seperfect ini. Oh ternyata gue dihargai usahanya meskipun gue gagal. Oh ternyata yang Allah nilai itu adalah effortnya gue. Capek-capeknya gue. Jadi kalaupun gue nggak dapat apa yang gue inginkan, di mata Allah gue tetap berharga. Jadi kayak, apa ya, penghargaan terhadap diri itu bener-bener kerasa banget ketika kita tahu Allah tuh menilainya ini dan ini kayak gitu. Dan itu works banget di aku. Itu sih Kak Aulia kalau dari aku. Oke Kak, makasih atas jawabannya. Terbantu banget sih, jujur. Oke, semangat. Oke, karena ini banyak penanya dari chat, Kak, mungkin satunya kita ambil salah satu dari penanya yang ada di chat aja ya, Kak. Boleh, Boleh? boleh. Oke, random aja ya, bentar. Setuju, that's right. The reason I have the urge to learn Islam again is I want to... Mana tadi nggak kebaca lagi? Ini mau Kak Bunga sendiri yang mau cari atau dicarikan? Nggak, kakak aja yang pilihin boleh. Ini Kak, lumayan panjang sih dari Kak Anissa Faizi, Faizata, Faizati. Pertanyaannya, saya kan beberapa waktu yang lalu itu sempat disukain sama seorang yang dan ya dia tuh menyatakan perasaannya. Nah, saya juga sempat nolak dengan sopan menurut saya. Ya pakai bahasa yang baik-baik gitulah, Kak. Tapi dia terus ngasih itu. Nah, aku kasihan dalam hal ini. Aku harus bagaimana, Kak? Dan sekarang aku masih suka bales chat dia. Tapi chatku sama dia itu tipikal yang nanyain kamu gimana kabarnya, udah sholat, dan lain-lain. Dan ya, Kak, aku tahu itu gak boleh emangnya. Harusnya tanggapan aku gimana dan mau minta saran dari kakak juga. Oke, oke Kak Anissa, semoga habis ini dia nggak ngechat lagi. Aku nggak bisa ngejudge atau gimana-gimana ya. Cuman aku ke setiap ngelihat cowok yang dia tuh udah kita tolak, tapi justru malah sedih-sedih sendiri dan pada akhirnya bikin kita iba gitu sama dia. I found it manipulative. I don't know why. Tapi maksudnya kayak perempuan itu punya hak untuk menolak gitu loh. Apalagi ketika hal itu adalah hal yang tidak, yang melanggar syariat dan itu adalah hal yang
apa ya mengganggu kita, mengganggu kenyamanan kita. Perempuan tetap boleh nolak, punya right untuk nolak. Tapi ketika cowok itu justru nggak bisa menerima apa yang jadi apa ya stand-nya kita atau prinsipnya kita, dan justru dia malah kesan yang ngemis-ngemis atau minta diperhatiin, minta apa yang jadi keinginannya untuk kita turutin. I found it very manipulative. Maksudnya kayak apa coba? What is the point daripada dia yang sedih-sedihan supaya kakak lihat dan kakak iba pada akhirnya? Kenapa juga? Maksudnya kayak kok bisa ada laki-laki yang dia nggak menghargai pendapat perempuan? Laki-laki seperti apa yang dia harus selalu keinginannya dipenuhi kayak gitu? Aku nggak mau ngejudge, cuman kayak bingung gitu loh. Dan dari chatan kalian juga kan, what is the point gitu loh? What is the point? Once again kayak udah sholat atau belum? What is the point gitu? Aku nggak tahu sih. Makanya kalau misalnya nanya em, saran dariku ya, kakak kalau misalnya memang udah tahu itu melanggar dan apa ya udah ada suara dari hati, menurutku suara dari hati itu it's something important, sesuatu yang penting banget dan kita nggak bisa denialin itu. Jangan jangan apa ya jangan gampang ditutupin karena biasanya suara dari hati, perasaan nggak nyaman dari hati itu muncul sebagai sinyal kamu tuh ngelewatin batas, stop di sini, biasanya kayak gitu. Tapi banyak dari kita, aku juga sering ngelakuin itu, yang justru kayak menghiraukan hal itu dan pada akhirnya kecemplung sendiri dan ribut sendiri pada akhirnya untuk baliknya kayak gitu loh. Jadi kalau dari kakak udah punya perasaan, oh ini nggak bener, oh ini salah, maka ya udah tegasin aja. Aku nggak nyaman ngobrol personal kayak gini atau aku nggak bisa ngobrol personal kayak gini. Mungkin kalau ada kebutuhan lain atau ada kepentingan, baru kita bisa lanjut ngobrolnya kayak gitu. Aku minta tolong kamu untuk nggak ngechat hal-hal yang terlalu personal kayak gini ya, kayak gitu. Mungkin kakak bisa ngomong kayak gitu dan lihat responnya. Kalau dia tetap maksain, kakak bisa nilai sendiri cowok macam apa yang selalu maksain keinginannya untuk diturutin. Cowok macam apa yang nggak bisa ngehargain pendapat perempuan. Cowok macam apa yang ketika perempuan mau menjaga dirinya, justru dia malah manipulatif, justru malah dia bikin kita harus iba sama dia. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya masih juga hmm, tetap dia ngelakuin suatu hal yang bikin kakak nggak nyaman, I think it's completely fine to di-block. Kayaknya halal untuk di-block. Cuman kalau kakak masih nggak apa ya terlalu nggak tega untuk ngeblok, ya udah nggak usah diturutin aja. Dan kalaupun dia sedih-sedih lagi, ya udahlah kak. Apa sih? Maksudnya kayak kenapa sih harus bikin dia bahagia sementara dia aja bikin kakak nggak nyaman kayak gitu. Biarin aja dia sedih gitu loh. Yang penting kita nggak bikin Allah marah gitu loh. Karena what is the point ketika kita nerima dia atau ketika kita bikin dia senang, tapi justru kita bikin Allah jauh dan Allah marah sama kita. Itu kan lebih nggak masuk di akal gitu kan ya. Jadi kalau dari aku sih mungkin kakak bisa tegas tapi santun ngomong ke dia, aku nggak nyaman, atau mungkin kita bisa lebih general aja, nggak terlalu personal kayak gini. Kalau masih ngelewatin batas dan dia masih maksa atau manipulatif, blok aja nggak apa-apa. Ataupun kalau misalnya kakak nggak berani atau nggak enak, ya udah nggak usah ditanggepin lagi kayak gitu. Itu sih Tio, kalau dari aku Kak. Apakah Bisa. terjawab Kak Anissa? Oke, terima kasih Kak. Di aku putus-putus, emang putus-putus lagi gimana? Sepertinya putus-putus Kak, ini juga putus-putus. Terima kasih Mbak Anissa udah Maaf berarti. pertanyaan. Mau tanya dong. Mungkin boleh Ini satu lagi kali ya. oke, silahkan. Baik, terima kasih banyak ya Nah, Kak. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Eka. Eh, jadi langsung aja ya Kak ya. Kan seperti yang kita tahu ya, cinta itu sebenarnya kan anugerah dari Allah ya kan. Kita tuh nggak bisa pungkiri dan kita nggak bisa hindari. Kita nggak tahu kapan cinta itu datang dan untuk siapa cinta itu berlabuh gitu ya. Tapi kan Kak, kan kita punya cinta, tapi Allah punya aturan kayak saya banyak ketemu di Reels IG gitu. Nah, jadi
gimana sih Kak? Kayak kita tuh tetap masih cinta, kita suka dalam diam, tapi tuh dia nggak mengganggu iman kita, dia nggak mengganggu fokus ibadah kita, apalagi kayak sampai terbayang-bayang dalam sholat gitu. Lagi kalau ketemu dia tuh kayak, mau diliatin banget gitu, kayak tundukin pandangan gitu loh. Kayak gimana sih caranya kayak gitu Kak, supaya iman kita tuh tetap kokoh, nggak turun gitu, nggak anjlok karena kita menyukai seseorang itu. Kayak that's why saya pengen tahu gitu loh Kak. Soalnya saya juga kayak ada rasa sama seseorang. Cuman saya nggak mau banget iman saya tuh keganggu. Apalagi dulu di belajar dari masa lalu saya tuh dulu kayak kalau udah suka tuh harus banget nih dia jadi punya saya. Kayak oh ya Allah, saya mau dia, please gitu-gitu kan. Terus kalau udah dapet tuh kayak udah sebego itu gitu loh Kak. Jadi itu sih pertanyaannya Kak. Makasih. Oke, makasih Kak Tiara. Aku izin langsung jawab aja kali ya. Mirip sih kita kayaknya Kak kalau udah dapet tuh sebego itu. Emang cita-cita tuh nggak cocok dengan bikin oon. Oke, makasih Kak Tiara pertanyaannya. Jadi intinya kayak gimana biar perasaan cinta itu nggak mengganggu ibadah gitu ya. Ini satu tamparan yang aku dapat dari Teh Karina Hakman. Kalau teman-teman tahu Teh Karina. Aku pernah ikut kelas ininya, pranikahnya. Terus Teh Karina tuh bilang, segala bentuk cinta kepada sesuatu yang belum halal itu bukan cinta, itu hawa nafsu. Di situ aku kayak dar der dor banget. Aku ngerasa kayak, buset, ini gue ditampar kanan kiri. Dan Teh Karina tuh bener-bener ngomong yang sejelas itu, dia nggak kayak nggak maaf atau gimana. Teh Karina bener-bener bilang kayak cinta terhadap sesuatu yang belum halal itu adalah hawa nafsu. Makanya kalau sekarang ya, dulu juga aku sama kayak kakak, aku tipikal mencintai dalam diam, let's say lah ya. Terus kayak mendoakan dia dan lain-lain. Cuman semenjak denger kalimat itu dari Teh Karina, aku jadi mikir kayak, oh iya sih, what if kalau di masa depan dia ternyata bukan jodohku. Seenggak, apa ya, seikhlas-ikhlasnya diriku, perasaan sakit tuh pasti ada. Kita nggak bisa naif. Apalagi kalau misalnya kita udah terattach, kita udah minta kepada Allah bahwasanya kita pengen jadi jodoh dia, itu kan artinya ada keinginan untuk bersama kan. Maksudnya kayak what if kalau di masa depan dia jadinya sama yang lain gitu. Makanya semenjak dengar kalimat itu, aku sekarang setiap berdoa udah nggak pernah nyebut namanya lagi atau mendoakan dia untuk menjadi jodohku. Bener-bener sekarang kayak aku fokus memperbaiki diriku karena kalau misalnya aku mau seseorang yang green flag, maka aku juga harus lebih dulu untuk menjadi green flag gitu loh. Dan aku sekarang bener-bener nggak mau ngaco dan nggak mau ngatur, nggak mau paling tahu seakan-akan dia adalah yang paling baik dalam hidupku. Jadi aku bener-bener serahin aja semuanya sama Allah. Dan kalaupun kakak tanya kalau kita sedang mencintai seseorang dan nggak mengganggu ibadah kita, rasanya aku nggak punya jawaban sih Kak. Karena sedikit banyaknya pasti terganggu. Teh Karina juga bilang bahwasannya zina itu nggak cuman kemaluan zina tuh. Zina tuh bisa pikiran dengan kita yang mikirin dia terus, dengan kita yang ngehaluin dia jadi jodoh kita, jadi imam kita. Zina tuh bisa hati juga dengan keinginan menjadi makmumnya. Zina juga bisa bisa dari mata, bisa dari pendengaran, mata dengan cara mungkin kita ngestalkin dia. Dan itu cukup jadi tamparan untukku bahwasanya, oke, kalau misalnya aku beneran suka banget sama dia dan aku ngerasa dia bener-bener orang yang baik, maka nggak ada jalan lain selain menawarkan diri. Kamu mau nggak jadi suami aku atau menawarkan diri supaya dia menghitbah kita kayak gitu. Tapi masalahnya kan belum siap. Aku yakin kakak juga belum siap untuk menikah. Soalnya aku juga sama. Aku belum siap untuk menikah. Maka yang harus kita lakukan adalah mengikis perasaan suka itu. Caranya adalah dengan salah satu caraku ya, dengan gak nyebut nama dia lagi dalam doa, dengan gak menginginkan dia lagi. Karena seiring dengan penyebutan dia dalam doa kita, semakin nempel dia di otak kita, Kak. Caranya adalah dengan nggak terlalu ngeliatin postingan dia, snapgramnya dia, nggak status WA-nya dia, nggak. Kalau misalnya ada pertemuan yang, let's say, itu bisa dihindari gitu, ya aku hindari gitu loh. Karena memang salah satu cara paling cepat untuk move on itu adalah dengan menghilangkan triggernya.
dengan ngilangin hal-hal yang bisa memicu ingatan kita terhadap dia kayak gitu. Jadi kalau kakak nanya ke aku pribadi ya, maka jawaban pribadiku adalah I choose to move on. Lucu sih, nggak pacaran tapi move on gitu. Tapi ya, ya gimana gitu loh. Nikah aku belum siap. Kalaupun aku paksain, jatuhnya aku zolim sama diriku sendiri dan justru mengganggu ibadahku. Ya udah. Jadi for the sake of Allah, untuk demi kedamaian diriku, demi cintaku kepada Allah, aku memilih untuk move on gitu loh. Kalaupun emang dia jodohku, ya Allah nggak tidur dan Allah nggak akan kemana gitu. Itu sih kalau dari aku, Kak. Eh, eh, sedikit lagi ya Kak, tapi gini ya, saya tuh sebenarnya nggak kenal kan sama dia tuh nggak sama sekali nggak kenal, nggak tahu namanya, dan bahkan cuma baru beberapa hari doang yang kayak kalau misalnya saya mau sholat di masjid gitu kan kayak ketemu nggak sengaja pas-pasan ya udah kayak taunya di situ, cuman kayak rasanya kayak aneh gitu loh Kak, kayak gitu makanya saya tuh takut akhir-akhir ini tuh kayak ngeganggu pikiran banget gitu loh. Hmm. Berarti kakak tahunya dari Instagram gitu, atau gimana? Enggak, itu taunya kalau misalnya kayak saya mau ke masjid gitu kan Kak, itu ketemu. Nah gitu aja taunya tuh gitu doang, dan baru-baru akhir-akhir ini juga taunya tuh dia ngekos juga di belakang. Udah taunya gitu doang Kak, nggak tahu nama, nggak tahu dia orang orang Hmm. mana, anak siapa, kayak gitu. Ah, berarti ya udah bener nih kata Kak Gina, itu ujian buat kakaknya. Mungkin apa ya, ini adalah salah satu fase yang memang Allah pengen uji kita lewat jalan yang gak disangka-sangka, karena mungkin di ujian-ujian yang lainnya kakak udah lulus gitu, di ujian-ujian yang lainnya nggak mempan di kakak gitu loh, makanya setan milih jalan ini salah satunya untuk kakak gitu. Mungkin um, move move on tuh nggak segampang yang dibilang sih. Cuman ya salah satu cara terbaik untuk move on adalah menyibukkan diri supaya bener-bener kita nggak ada ingetan tuh ke dia lagi gitu. Kalaupun ngelihat dia, ya udah perasaannya tuh udah sedikit hambar gitu loh. Karena kita udah punya fokus ke hal yang lain. Let's say kakak bikin project apa ya, tahsin ataupun project yang kakak emang suka, ada minat di situ, atau project yang kakak tuh punya keresahan apa sih? Atau misalnya nih, sekarang kakak berusaha lagi move on gitu kan ya. Kakak bikin project, buka kajian atau buka kelas discussion gitu, forum discussion gitu sama teman-teman yang lain untuk sama-sama saling nguatin gitu tuh. Bahwasanya in our jomblo era ini tuh emang masalah yang cukup mengganggu kadang gitu. Jadi move on again nggak segampang apa yang diomongin, tapi salah satu cara terbaiknya adalah untuk ngurangin frekuensi kita terhadap hal-hal yang bisa jadi trigger kepada dia. Kalau misalnya ketemu di masjid, mungkin cari jalan lain biar nggak ketemu sama dia. Atau mungkin kita kan perempuan nggak ter- nggak wajib ke masjid gitu ya. Mungkin bisa itu salah satunya. Terus kalau misalnya ada temen yang ngomongin dia gitu, lu bisa diem nggak? Gituin. Terus yang ketiga, cari kesibukan, gabung organisasi, bikin project, eh, punya hobi baru, olahraga, masak atau apapun itu. Jadi intinya kayak, ya udah deh, usahain itu. Emang nggak mudah tapi insya Allah bisa kok. Iya iya paham paham. Makasih banyak ya Kak. Aku boleh nggak? Iya, terima kasih juga. Oke, karena sudah malam dan ternyata banyak banget ya yang mau bertanya. Jadi mungkin Real. teman-teman yang bertanya itu boleh kirim pertanyaannya ke grup atau PC panitia atau mungkin Kak Bunga berkenan boten apa di DM. Mhm. Kalau di DM aku kayaknya kurang deh, teman-teman aku aja DM yang lain tuh aku jarang baca soalnya. Mungkin next time kalau ada event lagi yang temanya sama, teman-teman bisa datang lagi kali ya. Oh, oke. Atau kalau teman-teman lagi ada permasalahan perasaan kayak gini, aku saranin nonton Ngaji Jomblonya Ustadz Felix. Itu ada beberapa episode dan itu sangat amat bisa menjawab dan bisa bikin kita lebih objektif aja sih dalam memandang cowok tuh kayak gimana. Karena itu sudut pandangnya Ustadz Felix. Ustadz Felix kan cowok dan dia juga pernah ada di fase-fase sebelum mualaf. Dia adalah cowok yang biasa dia pacaran dan lain-lain. Jadi dia kayak udah tahu banyak apa ya, seluk-beluknya deh kayak gitu. Ngaji Jomblo namanya teman-teman. Ada di YouTube-nya Ustadz Felix di playlistnya. Betul sekali. Eh, sebelum ke acara selanjutnya, mungkin Kak Bunga
ada pemberian sedikit closing statement. Boleh on Hmm, cam? on cam ya? Oke, bentar. Mungkin sekalian dokumentasi aja kali ya. Mau sekalian dokumentasi nggak, Kak? Sebelum pada live? Boleh. Oke. Silakan. Oke. Mungkin kalau dari aku closing statementnya sebenarnya udah dibahas, cuman sebagai anak muda ya yang masih rawan, emosional dan lain-lainnya, ada baiknya kita nggak merasa lebih hebat daripada godaan setan ya teman-teman. Karena balik lagi setan tuh ketika menggoda dia nggak akan langsung menggoda kita untuk melakukan suatu dosa yang besar, tapi dia akan mulai dari suatu hal yang kecil. Tapi itu konsisten dan pada akhirnya sangat amat beresiko, sangat amat mungkin untuk menghantarkan kita pada suatu dosa yang besar pada akhirnya kayak gitu. Jadi penting untuk kita untuk tidak merasa lebih hebat dibandingkan godaan setan itu sendiri. Itu sih kalau dari aku untuk closing statement. Jauh sekali. Terima kasih Kak Bunga. Ya, Mungkin dari aku boleh umur on cam 21 Kak. kalian seumuran. Kita ada yang bertanya. Gak apa-apa nggak sih manggil Kak? Wah iya Ki teman-teman. Terima kasih juga sudah hadir. Mungkin nanti bisa ditutup pakai doa penutup majelis sebelum live. Cara selanjutnya yaitu pembagian sertifikat. Mungkin yang bertugas kami persilahkan. Itu untuk sertifnya ya kakak. Nanti kami kirim ke kakak. Selanjutnya sesi dokumentasi. Teman-teman yang lain boleh on cam. Kita akan foto bersama. Wah iya Ki teman-teman. Sorry ya belum bisa kejawab semua. Thank you sudah berpartisipasi dan semoga mekar terus. Amin. Terima kasih juga. Sumpah tadi lucu-lucu banget ya komennya. Mana nih yang kayak yang tadi yang kakaknya susah move on. Terus ada yang komen alihin ke hal lain aja kak, ke Jimin. Apa tiba-tiba lu ngomong Jimin ya? Oke. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Kak Bunga Hasanatul Syifa atas Oke, ilmu bermanfaat banget ini. Semoga jadi pahala jariah dan bisa kita amalkan bareng-bareng ya teman-teman. amin, amin ya rabbal alamin. Dan pastinya terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah hadir sampai akhir. Kalian luar biasa banget. Thank you teman-teman sudah hadir. Sebelum kita tutup, teman-teman jangan lupa isi link presensi kehadiran acara hari ini ya. Teman-teman di room chat tadi. Dan juga kami mempunyai program open donasi mukena nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin donasi mukena atau bisa berupa uang, bisa hubungi nomor yang tertera di Planvet ini ya.
Terima kasih. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kita tutup, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan acara ini. Semoga dengan diselenggarakan acara ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Jangan lupa follow sosial media Keputrian Ukmi Nurul Ilmi ya teman-teman. Stay tune buat info kajian skill selanjutnya yang pasti nggak kalah keren dan bermanfaatnya. Sebelumnya aku ada pantun lagi nih. Jangan lupa bilang dia. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Cakep. Tinggal di musim semi. Cakep. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kegiatan skill selanjutnya. Nanti. Dadah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kak. Terima kasih teman-teman. Kak Cerdas Bimo. dan gak gampang baper ya. Kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Makasih Bye. Kak. Terima kasih kakak. Live ya. Assalamualaikum. Live.